Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rala Cindy Armilistia Azhara Putri dengan NIM 211103010028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian komprehensif. Di sini saya memilih surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya dia Tuhanmu lah yang paling mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Adapun sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah, ada masyarakat yang menerima dengan baik, bahkan ada yang menolak dan ada yang memperdebatkan dakwah beliau. Untuk itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah dengan 3 cara tersebut. Yang pertama bil hikmah, yaitu dengan perkataan yang baik. Yang kedua mau'izatil hasanah, menggunakan nasihat atau pelajaran yang baik. Dan yang terakhir adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila terjadi perdebatan, maka harus menggunakan cara yang paling baik dan paling santun. Nah, pendapat saya mengenai ayat ini sebagai landasan dakwah karena ayat ini mengandung 3 aspek. Yang pertama itu menggunakan akal dan logika. Jadi ketika kita sedang berdakwah, kita harus menggunakan akal dan logika, bukan hanya menggunakan hafalan saja. Dengan begitu dakwah akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, memberikan nasihat yang baik dan menyentuh hati. Jadi kita juga harus memberikan nasihat yang baik dan pelajaran yang baik sesuai ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah apabila terjadi perdebatan, kita harus menggunakan cara yang paling baik dan yang paling santun dengan tidak merendahkan atau tidak mengancam pihak yang memperdebatkan kita. Dakwah yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah mengajak manusia kepada jalan Allah dengan melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan untuk unsur-unsur dakwah yang pertama itu adalah ada dai, yaitu orang yang menyampaikan dakwah. Yang selanjutnya ada mad'u, yaitu orang atau audiens yang menerima dakwah tersebut. Yang ketiga ada maddah, yaitu isi atau pesan yang akan disampaikan sesuai ajaran agama Islam. Yang keempat ada wasilah atau sarana atau media yang digunakan dalam berdakwah. Dan yang terakhir ada atsar, yaitu efek atau dampak yang diterima setelah melakukan dakwah dari audiens kepada audiens. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau penyampai pesan kepada komunikan, yaitu penerima pesan dengan maksud dan tujuan tertentu. Adapun unsur dari komunikasi ini yang pertama itu ada sender atau pengirim pesan. Selanjutnya ada message atau isi pesan. Yang ketiga ada channel atau sarana yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang keempat ada receiver atau penerima pesan. Yang kelima dan yang terakhir adalah feedback atau respon. Jadi setelah komunikator memberikan pesan, maka ada feedback dari komunikan itu sendiri. Adapun hubungan komunikasi dan dakwah adalah ketika kita menguasai teknik komunikasi dengan baik, maka dakwah yang akan kita lakukan itu dapat dilakukan dengan maksimal. Jadi mar'u atau audiens yang menerima akan mendapatkan hasil yang maksimal karena kita telah menguasai teknik komunikasi dan bisa melakukan pendekatan pada mereka dengan baik. Pengalaman saya selama berada di program studi komunikasi dan penyiaran Islam cukup menyenangkan karena pertama saya dapat mempelajari komunikasi, cara berdakwah dan media sekaligus. Dan yang selanjutnya adalah saya dapat memahami dan mempelajari bagaimana cara berdakwah sesuai dengan era sekarang menggunakan media yang sedang berkembang. Nah, selanjutnya cita-cita saya adalah menjadi konten kreator dakwah, di mana saya ingin menyampaikan atau menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan cara yang kreatif di berbagai platform. Contohnya sebagai YouTube, TikTok ataupun Instagram dan aplikasi lainnya.
menurut saya program studi komunikasi penyiaran Islam sangat penting di era sekarang, karena melalui program studi ini banyak melahirkan generasi yang paham mengenai media dan paham mengenai cara berdakwah menggunakan media yang sedang berkembang. Nah, selanjutnya adapun melalui keilmuan komunikasi, program studi ini akan melahirkan dai, jurnalis ataupun komunikator muslim yang profesional dalam menyebarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam melalui media dan mampu menghadapi tantangan zaman di era digitalisasi seperti sekarang ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.